Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mhm. Udah antum aja lah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ya, sahabat keluarga muslim dan Mhm. juga pendengar Radio Arisala FM Iya, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di hari ini? semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, Nah, senang nih di mhm, kesempatan kali ini balik lagi ya mhm. bersama kami berdua. Saya Bang Biring, Saya Mas Slamet. iya Mhm. di sore hari ini ya dalam lagi on On air air. di edisi hari ini hari apa ini, Mbak? Ini hari Selasa. Oh, hari Ya. Selasa ya. Saya ingatnya memang tanggal-tanggal muda aja gitu. Makanya tadi Iya saya betul. cari nih hari Selasa Oke. tanggal kalau nggak salah 17 Iya ya 17 ya. Tujuh- Robiul Rabiul Atsan ya. Asani ya Insya Allah. kalau nggak salah. Ya memang kalau orang yang Udah Hijri ya. Udah Jumadi Saniyah nih. Iya kan betul Jumadil Atsan ya. Tadi kita bilang Robiul. Oh iya, apalah. Ya. Ya intinya sekarang ini yang terkenal di Indonesia udah masuk tanggal 11 Februari. Iya, alhamdulillah. Ya. Nah, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini tentunya di lagi on air kami tidak berdua saja. Ya, jadi Iya. kita nanti di Mhm, hari ini akan ngobrol-ngobrol mhm. masalah yang dulu antum takut-takuti Bang Piring. Iya, yaitu Dikejar-kejar sama setoran hafalan Quran. dan kebetulan di sore hari ini yang hadir itu musyrif kita. Ya. Jadi yaudah kita sekalian Heeh. ecek-eceknya kita belum kenal. Oh Jadi kita gitu kenalan ya. dulu, ya. Ya ada Ustadz kita Ustadz Irham Dongoran. Iya, bagaimana kabarnya Ustaz? Mhm. Alhamdulillah. Saudara Sembiring, selamat sehat semua. Alhamdulillah Ustadz, sehat ya. Ustaz. Setoran kami sudah selesai Ustadz ya berapa tahun yang lalu. Alhamdulillah. Sekarang ada yang lupa Ustaz. Butuh murajaah lagi ya. Ya, Iya. jadi tema kita Bang Piring Mhm. di sore hari ini Nah, ya adalah berkaitan dengan hifzul Quran. hifzul Quran. Mhm. Jadi kita nggak ngobrol berdua aja Mhm. ataupun bertiga aja, kita juga Mhm. akan undang bagi pemirsa Iya ya betul. dan juga pendengar Radio Arisala FM Mhm. untuk nanti bisa gabung bersama kita nih Bang Piring. Iya. Kasih hafal nomornya? Silakan untuk bergabung bersama kami di 0617944282. Lancar Heeh, ya. nanti Atau SMS aja SMS nih penting nih. kalau misalnya nggak punya pulsa. Iya, mungkin nanti bertanya apa sih tipsnya Ustadz? Iya, tentang karena pembahasan kita ini tentang hafalan Quran. Iya. Biasanya orang nanya apa sih tipsnya kan begitu kan? Betul. Silakan di mana, Mat? Ya, di nomor yang biasanya Mhm, 0821 mhm. 22448848. Oke, Iya, alhamdulillah. apa? Alhamdulillah. Salah miring ke 0852 7115 3456. Oh, jangan Banyak sampai salah, Man. kali nomor yang saya hafal nih. Oke, alhamdulillah. Jadi tuh Ustadz Irham ya. Alhamdulillah. Pembahasan kita ini di sore hari ini Pak Ustadz yaitu Ya. tentang Menghafal Quran. menghafal Al-Quran. Tapi sebelumnya Ustadz, Ah, kita mau kenalan dulu ya kan. oh, kenalan. Iya. Oke. Ustadz Irham ini Mhm. katanya Katanya. ya, Cece kan lu tahu. Ya betul. Dulu sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kalau kita Oh, kita dulu. ya just 30. 30 gitu. Nah, itu Ustadz mungkin bisa diceritakan Eh, kapan hafalnya gitu dan di mana gitu kalau boleh tahu Ustadz sejarahnya nih Ustadz. Iya betul, Ustaz. Sebenarnya dulu ya Mhm, termotivasi menghafal Al-Quran itu Mhm. semenjak SD. Menjadi SD, Ustaz ya. Ya, jadi dulu saya SD, kakak saya sekolah di pesantren. Mhm, Jadi kakak saya di pesantren, saya tinggal di kampung karena masih SD kan. Jadi setiap liburan kakak saya selalu bilang, hafallah Al-Quran itu ya. Oh begitu. 30 dulu mulai yang pendek-pendek. Mhm, Di liburan kedepannya saya tanya lagi. mhm. Liburan kedepannya setelah lama ya kan, Iya betul, Ustaz. balik lagi dia ke kampung. Ditanya lagi, udah berapa hafal? Mhm. Nah, tapi saya belum mulai gitu. Belum mulai. Padahal dari awal dia sudah nyuruh, menekankan gitu kan. Mhm, Akhirnya dengan kata-kata itu ternyata membekas. Iya. Ternyata saya harus menghafal Al-Quran. Masya Allah. Karena di waktu SD di kampung memang tidak ada yang membimbing ya. Mhm, Tidak ada yang membimbing, akhirnya ya
kita masih kecil, nggak punya pengetahuan, nggak punya pengalaman, tentunya ya nggak bisa memulai. Iya, Ustaz. Tapi dengan kata-kata itu hafal Al-Quran itu setelah saya masuk di pesantren yang kakak saya tadi belajar di situ, saya jadi termotivasi. Akhirnya dalam jiwa saya, pokoknya bagaimanapun, salah satu cita-cita saya adalah harus menghafal Al-Quran. Nah, ternyata kata-kata itu memberikan pengaruh pada saya begitu. Alhamdulillah begitu. Terima kasih kepada kakak saya tersebut. Masya Allah. Jadi dimulai waktu semenjak SD, udah dikasih motivasi. Kami masih main guli kalau SD. Ya, udah enggak. Main karet, nyeser-nyeser di sawah, cari ikan ya kan. Tapi alhamdulillah sudah. Ya. Apalagi kan zaman dahulu menghafal Al-Quran itu kan sesuatu yang langka dan tidak ada dilakukan di Indonesia inilah umumnya gitu kan. Iya. Beda dengan zaman sekarang kan. Betul. Sekarang kelas belum TK udah hafal sekian juz, itu udah hal yang biasa. Kalau zaman dahulu kita kelas 3 sanawiyah hafal 1 juz itu udah wah gitu. Betul. Jadi dengan ketidak ada lingkungan yang membuat orang menghafal Al-Quran, tapi dengan kata-kata kakak saya itu saya tetap termotivasi untuk menghafal Al-Quran itu. Masya Allah. Gitu, alhamdulillah. Paling sering-sering antum nanti kalau ada adik udah nggak ada ya? Anak lah mungkin. Antum motivasi hafal Quran gitu. Iya memang karena kan itu bagian dari dakwah juga Pak Ustadz ya. Iya. Kalau dia termotivasi dari ucapan kita, insya Allah itu jadi amal jariah Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian Ustadz, kapan antum terakhir menyetor hafalan terakhir antum? Maksudnya hafalan terakhir gimana, Mat? Hafalan biasa kan kayak di TV-TV itu. Ini adalah setoran terakhir, kalau ini selesai 30 juz. Oh gitu. Oh ya, menuntaskannya Ustaz. Ya. Nah, jadi begini, kalau itu kan biasanya yang seolah-olah dibuat dibuat semacam acara terakhir begitu ya. Kalau saya kan dulu di waktu itu masih Ma'had Ali As-Sunnah, ya kan. Nah, di situ saya sambil menyelesaikan hafalan yang tersisa, sambil mengejar muqarrar. Jadi kawan-kawan itu menghafal muqarrar. Muqarrar itu mungkin sesuatu yang diwajibkan untuk kita hafal sebagai selaku mahasiswa ya. Betul, Ustaz. Nah, mereka hanya menghafal muqarrar, saya menghafal muqarrar ditambah dengan yang lain begitu. Iya. Nah, jadi kalau dikatakan kapan terakhir, karena begini, ya mungkin yang sudah saya setorkan kepada ustadz itu sebenarnya sudah hafal duluan begitu. Sementara ada beberapa yang belum hafal dan itu belum saya setorkan ke ustadz begitu. Jadi waktu itu di Ma'had Ali As-Sunnah ada beberapa juz yang disetorkan, ada yang tidak disetorkan begitu. Jadi kalau dikatakan kapan terakhir begitu, karena tidak ada acara seremonialnya yang seperti yang sekarang ini di akhir surat langsung sujud syukur begitu. Jadi saya lupa menjawabnya kapan terakhir itu gitu. Tapi yang jelas saya selesaikan hafalan Al-Quran 30 juz itu di Ma'had Ali As-Sunnah, tepatnya di semester ketiga kalau tidak salah. Kira-kira tahun berapa ya, Ustaz? Semester ketiga itu sekitar tahun 2006 seperti 2006 ya. Saya masih main guli kayaknya. Saya enggak, kita aku udah kelas 2 SMP. Oh, udah kayak ketuaan tuh. Kelas 2 atau kelas 3. Oke, alhamdulillah. Masih SD kayaknya itu 2006. Nah, ini kalau kita cerita. Apa nih, Man? Gara-gara main guli tadi nih. Ustadz, katanya nih sering ikut-ikut dulu ya. Musabakoh. Kalau boleh tahu, Ustadz, dan kalau boleh nih bisa dong, Ustadz, dibagi-bagi pengalamannya nih, Ustadz. Iya. Dulu semenjak kita Ana ya. Iya. Dulu waktu Ana, saya masih di Aliyah atau di pesantren. Nama pesantrennya Darussalam Parmeraan ya. Darussalam Parmeraan di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara. Itu saya dulu sering-sering, bahkan bisa dikatakan setiap tahun ikut lomba. Ikut lomba ya. Ternyata itu termasuk memotivasi untuk kita menghafal. Karena kita punya target, tahun depan saya ikut cabang sekian. Otomatis kita akan memaksakan diri untuk hafal sekian dan dengan lancar begitu. Karena kita akan bersaing di luar sana. Nah, itu kalau bisa kepada anak-anak sering-sering ikut lomba, walaupun lomba kecil-kecilan itu kan akan membantu mereka untuk memurojaah gitu. Itu jadi sering ikut. Setelah di As-Sunnah juga pernah juga ikut cabang 30 juz, tafsir juga pernah. Setelah di Lipia Jakarta juga pernah juga
ya. Oke. Ada yang sudah sampai ke nasional, provinsi, nasional, dan alhamdulillah sudah bahkan sampai sudah internasional ya. Oke, Kalau boleh tahu Ustaz, prestasi tertinggi lah versi antum ya. Pas Kalau perlombaan mana, Ustaz? prestasi tertinggi tergantung tingkatannya nih ya. Kalau tingkat provinsi ya juara 1 30 juz dan tafsir bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Alhamdulillah 30 juz tafsir bahasa Arab. Kemudian tafsir bahasa Indonesia ini sudah pernah saya juara 1 begitu di tingkat provinsi Sumatera Utara ya. Untuk tingkat nasional itu baru bahasa Arab juara 2 ya pada tahun 2008. Untuk tingkat internasional itu 2008 itu di Kairo peringkat ke-6. Tapi 2010 alhamdulillah di Maroko 2010 itu peringkat kedua. Ya. Dan itulah mungkin yang terakhir untuk tingkat internasional bagi setelah itu tidak ada lagi. Iya, alhamdulillah. Internasional Biri. Ini jadi motivasi untuk kita dan juga pendengar serta sahabat keluarga Muslim yang menyimak dan menyaksikan di rumah. Masya Allah. Dan Bang Biri, luar biasanya lagi ternyata Ustadz Irham ini adalah salah satu dosen yang mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Iya betul. Karena kita adalah muridnya. Ya kami sampel yang apanya lah. Yang mantap-mantapnya banyak gitu. Oke, alhamdulillah. Ya. Nah, kalau kita bicara juga nih Ustadz, sesuai pengalaman dan juga ilmu yang didapatkan, kira-kira idealnya Ustadz kita itu menghafal Al-Quran itu di usia berapa Pak Ustadz? Iya, ini saya rasa ya usia muda lah secara umum. Usia muda secara umum itu lebih baik untuk menghafal begitu ya. Kalau itu mungkin kembali kepada yang lebih menjawab itu, yang lebih berhak adalah ahli psikolog ya. Melihat psikolog anak-anak itu kadang-kadang relatif, kadang-kadang anak-anak ini ada yang cepat rusak psikologinya, ada yang tidak begitu. Kalau ada anak yang bisa hafal sekian, kita tidak boleh merusak anak kita demi harus sampai begitu. Harus dipaksa gitu, jangan ya. Kalau dalam kaidah fikih kan apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih begitu ya. Nah, menghindari kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mencari maslahat begitu. Jadi umurnya kalau kita lihat ya secara umum, kalau kita lihat yang penting itu muda. Tergantung kepada anaknya. Kalau kita lihat banyak ulama-ulama kita seperti Imam Syafi'i itu kan 9 tahun. Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan itu 5 tahun. Ibnu Qudamah 8 tahun, ya kan? Kemudian ada yang dan masih banyak para ulama-ulama kita itu yang mereka itu masih usianya masih sangat muda. Mungkin sekelas SD sudah hafal 30 juz begitu. Masya Allah. Betul. Artinya memang ulama-ulama kita itu dulu banyak yang hafal 30 juz waktu masih kecil. Dan alhamdulillah mereka tidak rusak secara psikologis. Iya, alhamdulillah. Oleh karena itu menurut saya begitu, karena di beberapa situs juga bahwasanya memang begitu. Dia tergantung kepada anaknya begitu. Tapi secara umum ya masih muda anak itu bagus untuk menghafal. Bahkan memang usia menghafal itu adalah di waktu muda begitu. Dan saya rasakan begitu. Apa yang saya hafal waktu masih muda itu lebih lengket dengan apa yang saya hafal sekarang ini. Oke, betul Ustaz. Masya Allah. Jadi gitu Bang Biring. Jadi ada di beberapa situs saya baca itu berkisaran sekitar umur 5 tahun sampai 25 tahun itu. Cocok untuk menghafal Al-Quran begitu. Ini menurut survei dan penelitian yang mereka buat ya Pak Ustaz ya. Kemungkinan begitu ya. Ya, udah berapa umurnya? Udah 3 tahun. 3 tahun lah, bisa lah motivasi sikit-sikit. 5 tahun nanti baru mulai. Tapi jangan dipaksa. Enggak dipaksa. Asal nggak hafal di jewer ya enggak lah. Itu anak sebelah udah bisa. Masa kamu nggak bisa? Jangan terlalu dipaksa ya. Oke, baiklah sahabat keluarga Muslim, insya Allah kita akan lanjutkan perbincangan kita yaitu tentang hafalan Al-Quran ya Ustaz Slamet ya. Tentunya setelah jeda berikut ini.
Kenapa harus memilih sekolah tinggi STAI As-Sunnah? Karena STAI As-Sunnah adalah sekolah Islam yang unggul dan profesional dalam pendidikan Islam dan dakwah, serta berdaya saing tinggi dalam skala nasional pada tahun 2020. Keunggulan STAI As-Sunnah, dosen dari dalam dan luar negeri, memiliki lembaga tahfiz Al-Quran, hadis, dan mutun ilmiah, fasilitas laki-laki dan perempuan terpisah, asrama dengan fasilitas yang memuaskan, ruang kuliah multimedia, memiliki studio Salam TV dan studio radio Arisalah FM, adanya ruang keterampilan menjahit, lab komputer, lab bahasa, dan micro teaching, adanya sarana olahraga dan native speaker, dan sejumlah keunggulan lainnya. Di akhir tahun, STAI As-Sunnah juga memberikan beasiswa prestasi bagi mahasiswa yang berprestasi. STAI As-Sunnah melahirkan sarjana-sarjana Islam yang aktif berbahasa Arab, menguasai ilmu-ilmu keislaman, terampil dalam berdakwah, dan memiliki satu bidang keahlian khusus secara profesional. Lulusan STAI As-Sunnah memiliki peluang kerja yang luas. PBA bisa menjadi guru bahasa Arab di tingkat sekolah dasar atau menengah, menjadi penerjemah bahasa Arab, menjadi trainer inovatif pembelajaran bahasa Arab, menjadi pengelola lembaga pendidikan bahasa Arab, menjadi peneliti dalam bidang bahasa Arab, KPI, menjadi penyiar radio atau televisi, menjadi jurnalis atau wartawan, menjadi juru dakwah, menjadi humas, menjadi manajer administrasi lembaga dakwah, menjadi peneliti komunikasi Islam. Jika kita ingin anak-anak kita, generasi kita mendalami Islam secara kafah, baik dan benar, dengan ilmu-ilmu yang kuat, ilmu-ilmu yang dalam tentang keagamaan, tiada lain pilihan number one As-Sunnah di Sumatera Utara. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengajak kepada seluruh anak bangsa ini, wabil khusus yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, untuk dapat bergabung ke Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah yang berada di Tanjung Morawa. Tentu untuk menjadi generasi Islam pilihan yang dapat menjadi orang-orang yang membawa sunnah Rasul SAW, tidak hanya dalam teoritik tapi dalam implementasi dan pengamalan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi telepon dan WA di nomor 0823 6189 1866. Alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah yang mendengarkan kami di sore hari ini, kita sudah kembali lagi. Ya, lagi on air, dan kami juga masih mengajak para pemirsa dan juga pendengar untuk bergabung bersama kita. Ya, tentunya di 0617944282 atau di SMS ya di 0852 ya, kemudian 7115 3456. Kita. Nah, insya Allah. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim ke nomor tadi atau juga hubungi kami di nomor yang tadi. Ya, dan kembali lagi kita Betul. di sini bersama Ustadz kita, Ustadz Irham. Tadi udah ngobrol kita sedikit. Gimana kita mau termotivasi kalau kita nggak tahu keutamaannya. Kadang orang tahu keutamaannya baru termotivasi, Bang Piring ya. Ya memang gitu. Karena kalau kita misalnya jalan ke suatu tempat, kita tahu apa yang dituju itu kan, begitu kan. Makanya kita mau ke sana. Betul. Nah, antum pernah jalan-jalan gitu aja nggak tahu tujuan? Pernah. Kemana kita ini? Tapi faedahnya nggak ada kan? Iya, capek tok yang dapat. Ya, jadi kita langsung aja tanya sama Ustadz. Kira-kira apa sih Ustadz keutamaan kita dalam menghafal Al-Quran? Nah, banyak sekali sebenarnya. Banyak Ustadz ya. Banyak. Orang yang menghafal Al-Quran itu sudah mendapatkan keutamaan. Dari dunia sudah mendapatkan. Apalagi di akhirat nanti. Ya kan? Terutama kan menghafal Quran ini kan balasannya di akhirat. Karena kalau dibalas di dunia mungkin nggak sanggup dunia menampung pahala itu. Orang sorga aja seluas sorga itu kan satu orang sorganya dia itu seluas langit dan bumi. Kalau bayangkan jumlah orang berapa, itu kan?
Makanya pahalanya itu besar sekali, tentunya nanti diberikan di sorga. Kalau di dunia nggak muat pahala itu. Begitu kira. Jadi dari dunia saja dia sudah mendapatkan kemuliaan. Kita lihat kemuliaan yang pertama yang didapatkan oleh penghafal Al-Quran itu di dunia adalah dia selalu dikedepankan di tempat yang paling mulia. Contoh Ustaz. Di mana tempat yang paling mulia di dunia ini? Di masjid. Di masjid betul. Masjid. Di Masjidil Haram. Betul. Ya kan? Atau di masjid kaum muslimin. Di segala penjuru dunia ini. Disitulah dia ditaruh paling depan untuk menjadi seorang imam. Iya kan? Betul ya. Betul ya. Menunjukkan bahwasanya dia adalah merupakan manusia paling mulia. Di belakangnya bisa aja raja dan lain pimpinan sebagainya. gitu maksudnya. Presiden pun nggak berani kalau ada penghafal Al-Quran. Iya Di betul. Masjid Istiqlal umpamanya kan? Betul. Di situ yang sholat ada presiden, ada menteri. Tapi ketika sholat menghadap rajanya raja itu Allah Subhanahu Wa Taala, yang di depan adalah penghafal Al-Quran. Jadi di dunia sudah memang kedepankan dia. Begitu dia meninggal, juga dia yang didahulukan. Seperti yang dalam hadis Bukhari itu kan, Rasulullah SAW karena banyaknya para syuhada Uhud, maka dijadikan satu kuburan 2 orang. Ya. Kata Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah siapa yang dahulu ditaruh di bawah? Siapa yang lebih dahulukan dikuburkan? Sahabat Rasulullah mengatakan, ayyuhum aktsaru akhdanil Quran. Siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Menunjukkan itu keutamaan. Betul. Jadi dia di dunia didahulukan, di kuburan didahulukan, di akhirat apalagi. Banyak hadis. Nah, kalau ingin memperdalam silakan baca kitab Riyadhus Shalihin bab Fadlul Quran. Itu ada, termasuk diantaranya adalah orang yang penghafal Al-Quran, nanti orang tuanya, dengan syarat orang tuanya tentunya muslim. Iya betul. Orang tuanya akan diberikan tajul karamah. Apa itu? Albasallahu walidayhi tajan. Taj itu mahkota kemuliaan. Jadi orang tua itu diberikan ke mahkota. Kalau orang mendapatkan mahkota berarti orang mulia. Betul. Orang yang dimuliakan di akhirat itu berarti tempatnya di mana? Surga. Di surga pasti. Betul. Gak mungkin orang yang di neraka dimuliakan. Orang yang penghuni neraka itu semenjak dia begitu nyawa dan dicabut, itu sudah tidak ada lagi istirahat. Dihinakan aja hidupnya itu di kuburan, nanti di hari kiamat itu bakalan dihinakan terus. Ini penghuni neraka. Ini orang tuanya. Nah, orang tua penghafal Al-Quran ini diberikan mahkota, menunjukkan orang tuanya dimasukkan ke surga. Masya Allah. Itu luar biasa. Masih banyak. Salah satu juga adalah orang yang penghafal Al-Quran, suka membaca Al-Quran dengan ikhlas di dunia ini, suka murojaah, maka dia disuruh, di akhirat disuruh baca Al-Quran itu. Dibacanya terus sampai 30 juz. Atau sesuai dengan jumlah hafalan dia. Kalau dihafal dia 17 juz, maka dibacanya 17 juz itu. Kemudian kata Rasulullah, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Kedudukanmu itu adalah di akhir ayat yang engkau baca. Jadi kalau dia 17 juz berapa ayat itu? Mulai dari juz 1. Nah, jadi per ayat kedudukannya itu. Kita satu kedudukan saja di surga itu tingginya itu, perbedaan antara satu kedudukan satu orang dengan orang lain itu adalah bainas sama wal ardi. Satu kedudukan antara langit dan bumi. Satu kedudukan. Bayangkan kalau ayat yang dibaca itu, yang dihafal itu dan diamalkan adalah 30 juz. Sekitar 6.000 sekian ayat kan? Betul. Berarti 6.000 sekian lah kedudukan dia di surga. Menunjukkan bahwasanya kedudukan dia itu sangat tinggi. Ngeri itu. Itu luar biasa bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Bukan dirinya aja Mempiring, bahkan orang tuanya sendiri pun bisa mendapatkan keutamaan juga. Dikasih mahkota. Nah itu secara kemuliaan yang kita terima di akhirat dan juga secara duniawi tadi kita diutamakan Pak Ustadz ya. Mungkin ada nggak Ustadz secara psikologi kita sebagai penghafal Quran ini yang kita rasakan itu berbeda sebelum menghafal Quran? Mungkin lebih tenang mungkin dan lain sebagainya gitu Ustadz. Iya, mungkin masing-masing punya pengalaman tersendiri ya. Kalau saya pribadi dulu sebelum hafal Al-Quran itu semacam ada
sesuatu yang selalu mengganjal di dalam hati. Sebelum selesai 30 juz begitu. Iya. Macam ada beban saja begitu. Tapi alhamdulillah setelah selesai 30 juz, beban itu hilang begitu. Tentunya menghafal Al-Quran itu tentunya harus diiringi dengan niat ikhlas juga begitu. Ikhlas, karena kalau tidak niat ikhlas maka bukan malah menjadi pahala tetapi malah menjadi azab. Itu yang kita takutkan. Itu yang kita takutkan kan. Nah, tapi yang jelas orang yang menghafal Al-Quran itu ya secara psikologisnya banyak penelitian-penelitian yang banyak orang sebutkan bahwasanya dia akan terhindar dari penyakit gila dan lain sebagainya. Wallahu alam itu beberapa pemaparan, tapi walaupun itu bukan tujuan utama. Iya, kan? betul. Bisa jadi itu terjadi. Dalam usul fikih itu ada yang disebut dengan illah, ada yang disebut dengan hikmah. Kalau hikmah itu biasanya datangnya belakangan. Ya. Contoh ada hewan tertentu diharamkan, gitu kan? Kita nggak tahu kenapa dia diharamkan, tapi ternyata di belakangan dicari, diteliti, ternyata ada sesuatu yang membahayakan kesehatan. Itu namanya hikmah. Begitu juga orang yang menghafal Quran itu mungkin dari zaman Rasulullah tidak ada disebutkan hikmahnya orang yang menghafal Al-Quran akan begini, tapi ada penelitian diadakan seperti itu sekarang ini. Itu bisa jadi terjadi begitu. Ya, bisa betul, jadi terjadi. Dan selama ini yang kita dengar itu positif. Iya, Selalu berdampak positif bagi orang yang menghafal Al-Quran itu, dampaknya sangat positif terhadap psikologi seseorang. Salah satunya kita itu terhindar dari penyakit pikun. Oh gitu dia ya. Bu, nggak lupa diri gitu. Loh aku ngapain sini ya? Iya, Kadang ada kayak gitu. Insya Allah enggak. Ya Ustaz, nampaknya sudah ada masuk pertanyaan nih Ustaz ya. Kita baca ini Bang Biri. Kita baca. Nampaknya satu hati nih. Karena saya mau nanyain juga tadi. Ya, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ini dari Ummu Aisyah di Tambak Cekur. Wah, Tambak Cekur itu kalau boleh tahu nih pemirsa nih, itu ada di mana Miring? Sumut lah Sumatera Utara ya. Kita lanjut nih. Iya betul. Mau bertanya nih Ustaz, apa mungkin nih Ustaz untuk ibu-ibu seperti kami ini mampu untuk menghafal Quran 30 juz? Kalau mungkin nih Ustaz, kalau boleh tahu bagaimana nih metodenya Ustaz? Barakallahu fiik. Iya, fiik barakallah. Mungkin. Iya. Kalau dikatakan mungkin. Iya. Pasti mungkin. Tapi tentunya kemungkinan itu akan tercapai berbeda dengan Ketika anak muda. yang masih muda. Iya. Ya begitu. Lalu bagaimana caranya Ustadz? Dulu saya teringat waktu kami mengadakan seminar Al-Quran di Jakarta. Jadi di situ disebutkan ada seorang nenek-nenek yang sudah hafal Al-Quran umur 80 tahun. Nah, hafal Al-Quran 30 juz. Yes. Tapi saya lupa caranya. Yang penting kejadian itu ada, disebutkan dan dipaparkan ketika seminar itu, ya, bahwasanya seorang nenek-nenek, ibu-ibu sudah hafal Al-Quran dan dia umurnya kalau tidak salah umur 80 tahun dan dia memulainya menghafal Al-Quran semenjak umur 10 tahun. 10 tahun. Masya Allah. Artinya tadi kalau metodenya itu mungkin nanti ibu bisa searching di Google ya, di internet. Nah itu mungkin bisa di searching nanti. Saya agak lupa, bagaimana metodenya. Tapi yang jelas dia selalu mentasmi'kan kepada anaknya, minta bantuan kepada anaknya. Itulah kira-kira. Secara mendetailnya saya lupa. Tapi menurut kasus ini berarti ada kemungkinan hafal Al-Quran bagi yang sudah tua. Tapi butuh perjuangannya tidak sama dengan yang masih muda. Iya. Karena memang sudah sunnatullah ya, yang muda itu kuat, yang tua itu mulai lemah, kan gitu kan? Apa namanya itu dalam surah Yasin itu yang waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami kasih panjang umur, nanti kami kembalikan dia lemah seperti masih muda. Makanya ada orang yang kalau sudah berumur hampir 150 tahun itu nanti kelakuannya berubah seperti anak kecil lagi. Nunakkishu fil khalqi. Kami balikkan lagi seperti dia masih dahulu. Alhamdulillah. Jadi kemungkinan mungkin ya. Kalau metodenya saya belum mencoba itu karena saya belum sampai seumur segitu ya. Gitu. Kemudian Ustaz kalau untuk antum pribadi lah Ustaz, metodenya gimana supaya mudah dalam menghafal Al-Quran ya, supaya
bisa kita coba Ya nanti. betul, kayak Aha. kita ini kan kadang sibuk nih Ustad. Aha. Ya walaupun sibuk, antum juga dulu mahasiswa kan sibuk juga Pak Ustad gitu kan. Iya. Itu gimana kira-kira Pak Ustad? Kalau saya pribadi, yang Hmm. penting ingin saya tekankan dulu, saya itu bukan dari pondok tahfiz, Bukan dari pondok tahfiz. bukan dari pondok tahfiz, tapi memang keinginan saya harus hafal 30 juz. Akhirnya alhamdulillah dengan bantuan beberapa guru-guru saya, Al-Mudir dulu, ada Al-Mudir kami di pesantren, kemudian ada juga seorang ibu guru yang sangat bersabar menerima setoran hafalan saya dulu kan di pesantren. Nah, begitu. Namanya Erlia begitu ya. Nah, sekarang anaknya alhamdulillah hafal 30 juz. Ya, Masya Allah. Nah, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama anaknya juga Hafiz. Oh, Hafiz Sunni. Jadi sudah Hafiz Sunni lagi. Jadi mudah-mudahan hafal Al-Qur'an dan hafal hadis begitu ya. Amin. Masya Allah. Nah, Amin. alhamdulillah. Ah. Mudah-mudahan itu balasan dari Allah di dunia, di akhirat lebih besar lagi nanti tentunya Amin. ya. Aha. Jadi begini, saya dulu tidak di pondok tahfiz, tapi saya termotivasi banyak kalangan untuk menghafal Al-Qur'an. Akhirnya saya memang ingin untuk harus selesai 30 juz. Nah, maksud saya ingin saya tekankan bahwasanya orang yang ingin menghafal Al-Qur'an itu dia memang harus punya keinginan. Itu yang pertama ya, keinginan. Nah, jangan hanya cita-cita tapi tidak punya keinginan. Ban- Nah, artinya saya pengenlah hafal 30 juz tapi bermimpi Oh iya. atau berangan-angan tapi tidak, beda dia berangan-angan tapi ingin, beda dia. Kalau ingin bagaimanapun harus saya dapatkan. Makanya saya dulu paksakan sampai dulu di pesantren itu ngapalnya nggak pakai lampu listrik begini. Nah. Makanya lampu pakai minyak ini. Itu yang kami lakukan. Iya, Bangun tengah malam pakai lampu ini begini menghafal sampai mata itu sering merah. Oh. Kasih kuning. Iya betul. Nah, ya, itu yang kita lakukan dulu. Pokoknya harus selesai 30 juz. Yang ingin saya tekankan adalah kalau ingin hafal Al-Quran, yang pertama jiwamu dulu. Harus pengen. Kalau nggak pengen, dipaksa pun nggak bakalan. Bagus apapun fasilitas penghafal Al-Quran, kalau tidak ada keinginan, tidak bisa. Oh, Berarti yang pertama harus memang keinginan. Keinginan Ustaz ya. Nah, harus memang bagaimanapun aku, kalau bisa sampai berdarah-darah. Begitu. Iya gitu lah. Harus selesai 30 juz. Kemudian yang kedua, berdoa. Berdoa ya. Berdoa banyak, ya Allah mudahkan. Dan jangan lupa berdoa juga untuk orang tua. Ini kan tawasul dengan amal soleh. Artinya doakanlah selalu orang tua itu. Banyak jasa orang tua. Padahal dulu saya sering lakukan itu. Bukan berarti doa khusus menghafal Al-Quran, tidak. Tapi artinya kapanpun kita berdoa untuk orang tua. Nah, termasuk diantaranya adalah ketika ingin hendak menghafal Al-Quran. Kemudian setelah berdoa, baru kita memulai membaca Al-Quran dengan lambat dan pelan-pelan. Oh, Itu aja Ustaz ya. Iya, dan sabar, diulang-ulang. Ingat, bacanya harus lambat, pelan-pelan dan diulang-ulang. Jangan cepat-cepat. Kenapa? Kalau cepat-cepat kita tidak bisa membayangkan posisi ayat. Kalau bacanya lambat, kita akan bisa membayangkan posisi ayat, bahkan wakaf pun bisa kita hafal. Iya. Nah, jadi contohnya begini kan. Kalau yang cepat-cepat begini mungkin. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Itu kurang bagus. Nah. Dan nanti untuk selanjutnya juga akan terbiasa begitu. Tapi kalau bacaannya lambat, nanti akan lebih kuat hafalan itu. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi terbayang ini innalladzina kafaru ini sudah posisinya udah pindah baris belum Bapak Bani? Oh, gitu. Dan memang harus begitu, lambat, begitu ya. kemudian ditartilkan dan memang harus butuh kesabaran. Oke, alhamdulillah. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan Pak Ustaz ya. Nggak boleh buru-buru ya. Iya, Ustaz dulu waktu kita mahasiswa nggak bilang dia aman. Antum nggak mau nanya kayak sekarang Oh sih. iya. Astagfirullah ya. Ya Nah, udahlah. sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah yang mendengarkan kami di sore hari ini, insya Allah akan kita lanjutkan perbincangan kita ya, tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana. Ya. Kenapa harus memilih sekolah tinggi STAI As-Sunnah? Karena STAI As-Sunnah adalah sekolah Islam yang unggul dan profesional dalam pendidikan Islam dan dakwah, serta berdaya saing tinggi dalam skala nasional pada tahun 2020. Keunggulan STAI As-Sunnah
dosen dari dalam dan luar negeri, memiliki lembaga tahfiz Al-Quran, hadis, dan mutun ilmiah, fasilitas laki-laki dan perempuan terpisah, asrama dengan fasilitas yang memuaskan, ruang kuliah multimedia, memiliki studio Salam TV dan studio radio Arisalah FM, adanya ruang keterampilan menjahit, lab komputer, lab bahasa, dan micro teaching, adanya sarana olahraga dan native speaker, dan sejumlah keunggulan lainnya. Di akhir tahun, Stai As-Sunnah juga memberikan beasiswa prestasi bagi mahasiswa yang berprestasi. Stai As-Sunnah melahirkan sarjana-sarjana Islam yang aktif berbahasa Arab, menguasai ilmu-ilmu keislaman, terampil dalam berdakwah, dan memiliki satu bidang keahlian khusus secara profesional. Lulusan Stai As-Sunnah memiliki peluang kerja yang luas. PBA bisa menjadi guru bahasa Arab di tingkat sekolah dasar atau menengah, menjadi penerjemah bahasa Arab, menjadi trainer inovatif pembelajaran bahasa Arab, menjadi pengelola lembaga pendidikan bahasa Arab, menjadi peneliti dalam bidang bahasa Arab, KPI, menjadi penyiar radio atau televisi, menjadi jurnalis atau wartawan, menjadi juru dakwah, menjadi humas, menjadi manajer administrasi lembaga dakwah, menjadi peneliti komunikasi Islam. Jika kita ingin anak-anak kita, generasi kita mendalami Islam secara kafah, baik dan benar, dengan ilmu-ilmu yang kuat, ilmu-ilmu yang dalam tentang keagamaan, tiada lain pilihan number one, As-Sunnah di Sumatera Utara. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengajak kepada seluruh anak bangsa ini, wabil khusus yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, untuk dapat bergabung ke Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah yang berada di Tanjung Morawa. Tentu untuk menjadi generasi Islam pilihan yang dapat menjadi orang-orang yang membawa sunnah Rasul SAW, tidak hanya dalam teoritik tapi dalam implementasi dan pengamalan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi telepon dan WA di nomor 0823 6189 1866. Alhamdulillah sahabat keluarga muslim, kita sudah kembali lagi ya, dan juga sahabat dari Salah yang dirahmati oleh Allah. Iya. Kita balik di Lagi On Air. Untuk itu Betul. bagi Anda pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, Iya. langsung aja di 06179442282 atau di mana Pak Miring? Atau kirimkan pertanyaan Anda dan interaksi Anda ya. Silakan di 08212244. Oh salah, 0852. Kemudian 7115 3456. ujungnya aja yang hafal. Oke. Iya. Gak apa-apa. Nah, ini ya. alhamdulillah Sat. Ini ada pertanyaan tadi masuk. Ada pertanyaan masuk nih, Sat. Heeh. Saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Ini dari Ibu Lina di Naga Timbul. Naga Timbul itu daerah Deli Serdang. Iya, kalau Bu Lina biasanya kalau nelpon ke Ya, Stasiun Tilawah ya. ada. Itu Deli Serdang Tapi katanya. lebih sering lagi ke radio. Oh iya, siap. Ustaz, bagaimana Ustaz kalau kita menghafal tapi tidak beraturan Ustaz? Ya, dan kita mengikuti qori yang kita suka aja Ustaz, agar mungkin mudah mengingatnya nih. Dan terkadang nih Ustaz, kita terbawa ke waktu sholat nada qori tersebut. Apa boleh nih Ustaz? Ya, menghafal Al-Quran tanpa beraturan itu menurut saya sih, kalau untuk orang yang ingin menyelesaikan 30 juz itu kurang bagus ya menurut saya. Iya. Kenapa? Karena itu merusak target dan sistem yang dia atur sendiri dalam dirinya begitu. Ya. Nah, jadi dia harus punya target dan punya cara yang ia jalani biar lebih bagus hasilnya. Kenapa? Kalau dia berpatokan kepada qori, nanti kalau dia berpatokan hanya kepada qori, dia hanya ingat yang melalui pendengaran saja. Iya. Dan dia tidak bisa membayangkan Hurufnya. posisi ayat. Sementara menghafal Al-Quran itu yang paling bagus adalah bisa mendengarkan dan bisa
tahu posisi ayat. Orang yang hafalannya kuat itulah orang yang mengetahui posisi ayat di mana. Di atas, di bawah, sebelah kanan, di tengah, di tepi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, Jadi baiknya memang dia harus mandiri dulu. Adapun berpegang kepada qori itu ketika sudah dia punya hafalan untuk murojaah dan dia sudah mempunyai bayangan dalam pikiran dia, ayat ini ke baris sekian, ayat ini letaknya di sini. Ya. Iya. Oh gitu Ustaz ya. Artinya memang kita nggak boleh Ustaz ya gonta-ganti mushaf mungkin Ustaz ya untuk Oh, menghafal. ya, gonta-ganti mushaf adalah salah satu merusak. Oh. Dan itu sampai sekarang saya tidak bisa pakai mushaf. Contoh ini kan pakai cetakan Madinah ini, saya nggak bisa pakai itu. Oh. Makanya kalau saya memurojaah Al-Quran, mengulang hafalan, daripada membuka mushaf yang seperti ini tidak sesuai dengan yang saya hafal dari awal, mendingan saya tidak buka ini. Saya biarkan saja. Saya menunggu mushaf yang sesuai dengan hafalan saya. Iya. Dan saya rasa semua penghafal Quran begitu. Itu ya, tips yang penting itu. Itu ya, sangat tips yang paling penting, jangan pernah tukar-tukar mushaf. Bahkan kadang-kadang orang walaupun letaknya sama, perbedaan warna saja, ya kan? Iya betul. Perbedaan cetakan saja dia bisa merusak. Nah, Betul. Ya. Jadi kita perlu membangun sistem dalam diri kita biar konsisten, satu, yang kedua biar tidak tidak rusuh lah dalam jiwa kita itu. Kadang-kadang begini, enggak. Sampai selesai dulu 30 juz target kita, ini yang kita pakai metodenya. Gitu ya. Jadi kalau bisa satu metode saja gitu. Tapi pasti berjalan dengan pasti begitu. Oke, alhamdulillah, syukran. Nah ini Ustaz, antum kan kebetulan seorang dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah nih Ustaz. Iya, Toh yang di situ kan tingkatannya mahasiswa Pembiring ya. betul. Kira-kira nih Ustaz, sulit enggak ya untuk tingkatan mahasiswa menghafal nih Ustaz? Ya ketimbang anak-anak tadi. Sebenarnya bagi saya tidak. Menurut yang saya alami tidak. Dulu kan saya pernah jadi mahasiswa juga. Nah, kenapa? Karena dia sudah dibantu oleh beberapa faktor. Betul. Ya, yang pertama dia sudah memahami makna dan ayat. Apalagi di Setia Sunnah, alhamdulillah bahasa Arabnya kan luar biasa ya. Iya betul. Kuliahnya pun pengantarnya pakai bahasa Arab begitu. Jadi ketika mereka menghafal, mereka sudah paham. Beda dengan orang di luar sana, kadang-kadang menghafal harus repot lagi membaca terjemah. Nah, begitu. Jadi bagi seorang mahasiswa itu justru sangat membantu. Bahkan tidak jarang di antara mahasiswa kita yang bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya di sini. Dengan syarat dia tadi harus punya keinginan. Iya. Nah, Berarti alhamdulillah di Setia Sunnah juga sudah melahirkan tamatan-tamatan yang hafal 30 juz, Pak. Iya, dan katanya Membiring ya sekarang ini di Setia Sunnah itu memiliki lembaga tahfiz Al-Qur'an Membiring. Kalau boleh tahu nih, dan kita intip-intip kira-kira prestasi-prestasi apa saja yang sudah pernah diraih oleh mahasiswa Setia Sunnah. Betul, Pak. Iya, kalau untuk apalagi sekarang ini persaingan ketat sekali ya. Persaingan di tahfiz itu ketat sekali, utamanya tingkat provinsi Sumatera Utara. Tapi di beberapa beberapa kompetisi kita tidak terlalu ketinggalan, alhamdulillah. Tahun 2017 kita mengirim beberapa mahasiswa kita untuk bersaing di musabaqah tilawatil Quran antar kampus Sumatera Utara. Betul. Itu kita mengirim banyak peserta di berbagai cabang. Namun di tahfiz alhamdulillah ada namanya Zul Akbar, waktu itu dia mendapatkan juara 1 pada tahfiz 30 juz berserta tafsirnya berbahasa Arab. Alhamdulillah. Ustaz Zul Akbar itu pembawa acara materi tahsin tilawah di sini, Ustaz. Alhamdulillah. Dan juga itu 2017 itu. 2017 belum lagi 2018 gitu ya. Nah, waktu itu ada juga si Askar menghaki 20 juz dan dapat juara 2. Ya, alhamdulillah. Nah, dan kita tidak sebutkan satu persatu, mungkin waktunya tidak cukup ya. Itu contoh ya. Saking banyaknya mungkin. Iya, di tahun 2017 itu juga ada namanya Muhammad Pratama yang mengikuti musabaqah Amir Sultan. Itu termasuk musabaqah paling ketat di Jakarta se-Indonesia. Nah, itu alhamdulillah Muhammad Pratama itu walaupun tidak masuk nominasi 3 besar, tapi dia masuk final. Dia masuk nomor peringkat keempat waktu itu. Yang baru-baru ini, Pak. Tidak, itu tahun 2017. 2017 ya. Nah, kalau yang 2018 juga Zul Akbar lagi. Zul Akbar lagi itu juara 2 30 juz di Kabupaten Srege ya. Dan
2019 ini yang terakhir ada salah satu mahasiswa kita, lagi-lagi Zul Akbar, juara 1 tingkat provinsi Sumatera Utara di STQ ya, di STQ tingkat provinsi Sumatera Utara 2019 Tebing. Dan juga waktu itu ada temannya namanya Hidayatullah sebagai juara 1 Hifzul Hadis. Iya, alhamdulillah. Dan itu sampai ke nasional, Hidayatullah ini juga tetap menjadi juara 1. Masya Allah. Tingkat nasional se-Indonesia. Nah, alhamdulillah. Hafal hadis 500 hadis kalau tidak salah waktu itu, ya. Alhamdulillah. Nah, untuk beberapa tingkat pesantren juga kita mengutus perlombaan seperti waktu itu ada Hilyah Thalibah, mahasiswa kita juara 2 di antar pesantren di pesantren Mawaridus Salam ya. Ya, alhamdulillah. Nah, ada juga Ananda Pratama waktu itu mengikuti lomba RRI tingkat provinsi Sumatera Utara. Iya. Kantor RRI, beliau mendapatkan peringkat kedua. Iya, dan persaingannya sangat ketat waktu itu ya. Nah, itulah kira-kira beberapa prestasi yang ada diraih oleh mahasiswa kita, dan masih ada sebenarnya beberapa orang lagi yang mendapatkan prestasi. Alhamdulillah, ternyata bagus ya. Ini juga juara 1 Pak Ustadz, Mas Slamet nih di keluarganya. Tingkat keluarga ya. Alhamdulillah. Sebenarnya sudah diwakilkan Bang Biring sama mereka tadi. Iya, karena kalau misalnya mereka yang maju tadi mungkin nggak berhasil, baru dikeluarkan. Tapi tentunya perlu kita ingatkan di sini, ini kampus walaupun dia bukan pondok tahfiz khusus, tapi kan kita menyediakan sarana untuk menghafal Al-Quran. Iya. Jadi orang yang lulusan di sini termasuk mungkin Bang Biring sama Bang Slamet ya. Tamat dari sini minimal wajib hafal Al-Quran berapa juz? 8 kita kemarin Mas. 8 ya. 8 ya? Iya, 8. 7 diwajibkan untuk diujian. Sekarang 7 ya. Sekarang 7 juz. Jadi Prosip enggak, Mat? Alhamdulillah. Lancar sama Pas-pasan. Iya, alhamdulillah. itu yang wajib. Ya, Dan di samping itu bagi yang mau menambah yang wajib ada namanya tatawu. Ada di sini kita buat untuk tolibat sekarang atau mahasiswa sekarang itu peserta yang ikut dalam tatawu itu ada sekitar 135 orang ya. 135 Kalau calon untuk hafizah. tulab ada dibantu oleh Syekh Ali Darul Arqam. Sekarang sekitar 115 orang atau 115 orang. Ya. Darul Arqam. Darul Arqam ini termasuk terkenal juga melahirkan penghafal Quran. Ya, alhamdulillah itulah yang kita miliki di STIA Sunnah. Luar biasa. Di samping itu bagi orang yang ingin membuat hafalannya lebih kuat, kita buat ada sistem hafalan namanya halaqah itqan. Jadi dia tidak boleh dalam 1 juz itu setiap minggu diuji tidak boleh ada kesalahan. Iya. Tidak boleh. Kalau dia salah 5 kali ketok gitu, dia wajib ngulang. Itu memaksa dia untuk memperkuat hafalan dan menitqankan hafalannya itu. Betul, alhamdulillah. Dan salah satu syarat kita mendapatkan ijazah di STIA Sunnah ini yaitu harus mungkin dengan hafalan wajib tadi Pak Ustaz. Bukan syarat mendapatkan ijazah. Jadi syarat lulus. Bisa sidang munakosah. Oh gitu. Sidang ya. belum menuju mendapatkan ijazah tetapi malah sidang ya. gitu ya. Luar biasa. Itu Dan jumbulan-jumbulan Darul Arqam sangat banyak ya. Dan salah satunya adalah teman kita yang sana Bang. Oh ya betul, Ustaz Zul Akbar. Gitulah. Dan teman-teman dan lain sebagainya. Ya. Nah, alhamdulillah nih sahabat keluarga muslim ya. Pondok maksudnya Lembaga Tahfidz Al-Quran, Hadis dan Mutun Ilmiah adalah salah satu keunggulan dari Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Dan ini adalah salah satu yang kita banggakan ya Ustaz. Tentunya. Jadi bagi Anda nanti yang ingin berminat ya, mulai sekarang mungkin masih SMP, SMA, ingin ke depannya ingin bergabung bersama kami ya, silakan untuk melihat-lihat mungkin profilnya ataupun nanti buka websitenya lengkap itu nanti situ. Iya, silakan di asunnah.ac.id. Apalagi sekarang ini memang lagi penerimaan mahasiswa baru. Betul. Untuk itu daftarkan diri Anda atau teman Anda atau keluarga Anda dan kabarkan kepada seluruh kerabat Anda. Iya betul. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Irham di sore hari ini. Akhirnya waktu juga yang akan memisahkan kita di acara kesempatan kali ini. Nah, kita tutup perjumpaan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus memilih sekolah tinggi STIA Sunnah? Karena STIA Sunnah
adalah sekolah Islam yang unggul dan profesional dalam pendidikan Islam dan dakwah, serta berdaya saing tinggi dalam skala nasional pada tahun 2020. Keunggulan Stai As-Sunnah, dosen dari dalam dan luar negeri, memiliki lembaga tahfiz Al-Quran, hadis, dan mutun ilmiah, fasilitas laki-laki dan perempuan terpisah, asrama dengan fasilitas yang memuaskan, ruang kuliah multimedia, memiliki studio Salam TV dan studio radio Arisalah FM, adanya ruang keterampilan menjahit, lab komputer, lab bahasa, dan micro teaching, adanya sarana olahraga dan native speaker, dan sejumlah keunggulan lainnya. Di akhir tahun, Stai As-Sunnah juga memberikan beasiswa prestasi bagi mahasiswa yang berprestasi. Stai As-Sunnah melahirkan sarjana-sarjana Islam yang aktif berbahasa Arab, menguasai ilmu-ilmu keislaman, terampil dalam berdakwah, dan memiliki satu bidang keahlian khusus secara profesional. Lulusan Stai As-Sunnah memiliki peluang kerja yang luas. PBA bisa menjadi guru bahasa Arab di tingkat sekolah dasar atau menengah, menjadi penerjemah bahasa Arab, menjadi trainer inovatif pembelajaran bahasa Arab, menjadi pengelola lembaga pendidikan bahasa Arab, menjadi peneliti dalam bidang bahasa Arab, KPI, menjadi penyiar radio atau televisi, menjadi jurnalis atau wartawan, menjadi juru dakwah, menjadi humas, menjadi manajer administrasi lembaga dakwah, menjadi peneliti komunikasi Islam. Jika kita ingin anak-anak kita, generasi kita mendalami Islam secara kafah, baik dan benar, dengan ilmu-ilmu yang kuat, ilmu-ilmu yang dalam tentang keagamaan, tiada lain pilihan number one As-Sunnah di Sumatera Utara. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengajak kepada seluruh anak bangsa ini, wabil khusus yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, untuk dapat bergabung ke Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah yang berada di Tanjung Morawa. Tentu untuk menjadi generasi Islam pilihan yang dapat menjadi orang-orang yang membawa sunnah Rasul SAW, tidak hanya dalam teoritik tapi dalam implementasi dan pengamalan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi telepon dan WA di nomor 0823 6189 1866